Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan coba analisis atau diskusikan terkait yang sedang hits pada masa-masa sekarang ini, yaitu PPDB, di mana PPDB masih menerapkan pola zonasi. Nah, tapi ada yang menarik, yaitu zonasi versus LTMPT. Nah, apa itu LTMPT? LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi, yaitu lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan tes masuk perguruan tinggi. Nah, apa hubungan dengan zonasi? Seperti kita ketahui bahwa PPDB zonasi bermaksud untuk memberikan percepatan pemerataan pendidikan, khususnya di SMP dan SMA, dan bahkan di sekolah dasar, dengan menghilangkan klausul sekolah unggulan atau sekolah favorit. Nah, permasalahannya adalah LTMPT ini, lembaga tes masuk perguruan tinggi ini, merilis peringkat 1000 terbaik ya, 1000 sekolah terbaik yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi ini. Rilisan ini menyebabkan ada sekolah-sekolah yang mendapatkan peringkat terbaik, peringkat 1 hingga sampai 1000. Permasalahan dengan zonasi adalah dengan adanya peringkat ini kembali memunculkan bahwa sekolah A yang peringkatnya baik, ya peringkatnya 10 besar, peringkatnya 100 besar adalah sekolah unggulan atau sekolah yang tetap menjadi favorit. Nah, sekarang kenapa tetap dimunculkan, apa yang melatar belakangi, kita bisa coba analisis ya. Yang pertama adalah bahwa LTMPT ini diikuti tidak hanya oleh sekolah negeri. Nah, catat ya, tidak hanya oleh sekolah negeri, jadi seluruh sekolah SMA, ya. Kenapa SMA? Karena memang masuk perguruan tinggi ya lulusan SMA ini berhak untuk mengikuti, dan ketika sekolah tersebut mengikuti atau anak-anak dari sekolah tersebut mengikuti, maka dia akan terekap ya data-data nilai hasil ujian anak-anaknya. Jadi ada swasta di situ dan ada sekolah boarding di situ. Sedangkan untuk PPDB yang berdasarkan zonasi tadi itu hanya untuk sekolah negeri dan SMA negeri, bukan sekolah yang berasrama, jadi sangat spesifik ya sekolah negeri. Tapi itu tidak cukup ya, sekolah negeri kan juga ada yang ikut ya siswanya untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi sekolah negeri pun juga masuk dalam urutan-urutan yang dipublis oleh LTMPT ini. Analisis berikutnya adalah LTMPT ini merilis sekolah-sekolah tersebut tidak semua sekolah disertakan. Ya, artinya tidak seluruh sekolah negeri juga ikut dalam proses tes ini, dan tidak seluruh sekolah swasta dan berasrama juga ikut dalam pola tes ini. Yang ikut sertakan sekolah seperti apa? Yaitu sekolah yang minimal 20 siswanya tuh ikut tes. Nah, jika sekolah siswanya ikut tes tidak sampai 20 orang, maka dia nggak akan masuk tuh di rekapan dari urutan-urutan yang dipublis oleh LTMPT ini. Walaupun yang dipublis hanya 1000 terbaik ya dari 6.000 sekolah yang diikutsertakan dan dari 21.000 sekolah yang terdaftar. Berikutnya, hasil tes tersebut tidak mewakili sekolah. Ya, jadi jika sebuah sekolah negeri memiliki jumlah siswa kelas 3-nya atau kelas 12-nya itu ada 100 orang, tapi yang ikut tes hanya 20 orang, ya tentu tidak bisa mewakili ya. Artinya jika sekolah tersebut dapat peringkat di 100 misalnya, tapi yang ikut hanya 20 orang, ya peringkat 100 itu bukan wakil dari sekolah tersebut ya. Dibandingkan dengan misalnya dengan sekolah lain yang pesertanya sampai 100 orang, tapi peringkatnya jauh di bawah 100 misalnya. Artinya ini tidak mewakili sekolah. Dan bisa jadi beberapa sekolah siswa-siswa terbaiknya itu sudah terekrut di proses seleksi sebelumnya, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang berdasarkan pada nilai rapot. Kalau LTMPT ini adalah seleksi masuk perguruan tinggi. Kalau tadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi, sekarang seleksi bersama. Nah, seleksi bersama inilah yang dites oleh LTMPT ini. Sehingga tidak semua anak-anak yang unggul dalam akademik itu ikut tes ini dalam satu sekolah, jadi tidak mewakili sekolah. Atau ada juga mungkin anak-anak yang tidak ikut tes ini karena bisa jadi dia ikut tes atau sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri. Ya, jadi kan tidak perlu ikut tes masuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh LTMPT. Ya, jadi tidak mewakili sekolah sebenarnya, tidak representatif ya.
Yang berikutnya adalah tes yang diukur bukan tes bidang studi atau tes mata pelajaran, tapi tes pengetahuan skolastik ya, yang mengukur pada kemampuan membaca, kemampuan literasi, kemampuan beranalogi, berlogika, dan sebagainya. Tidak spesifik pada mata pelajaran tertentu. Nah, tapi kalau rapot, dia spesifik pada mata pelajaran tertentu. Jadi urutan-urutan yang diberikan oleh LTMPT yang dipublis, yang 1000 sekolah, 1000 terbaik sekolah yang ikut tes ini, tadi sekali lagi tidak mewakili prestasi sekolah. Berbeda dengan sebelumnya, di mana publis urutan sekolah terbaik itu berdasarkan pada nilai UN. Nah, ketika berdasarkan pada nilai UN, maka ya semua siswa ikut UN, yang diuji pun juga mata bidang studi yang ada di sekolah, tiga bidang studi yang di sekolah, itu relatif lebih representatif untuk mengukur pada peringkat anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Nah, jika LTMPT ini tidak terlalu representatif. Nah, tapi permasalahannya adalah ya tetap seharusnya list urutan sekolah dengan nilai terbaik ini, list sekolah yang siswanya ikut tes masuk perguruan tinggi ini yang terbaik ya, yang dipublis 1000 sekolah tersebut seharusnya tetap tidak dipublikasi karena ya akan bertentangan dengan semangat ya teman-teman dinas atau semangat di Kemdikbud untuk meratakan atau menghilangkan stigma sekolah-sekolah unggulan atau menghilangkan persepsi bahwa sekolah A lebih baik dengan sekolah B. Ya. Jika stigma ini ada atau cap sekolah A lebih baik daripada sekolah B, maka proses PPDB dengan konsep zonasi akan sia-sia, ya, akan tidak bergulir dengan baik dan akan terus menjadi polemik. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Ya, walaupun dia tidak mewakili sekolah dan sebagainya, tetap sebaiknya tidak dipublis. Nilai diberikan saja secara personal, secara langsung kepada masing-masing sekolah, ataupun kalaupun dipublis di web, ya berarti hanya sekolah tertentu yang bisa akses atau sekolah yang bersangkutan yang bisa akses nilai dari sekolah tersebut. Nah, ini yang lebih fair, nyambung dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Dirjen Dikdasmen dalam proses PPDB. Dan dalam hal ini khususnya PPDB di SMA. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.